Oke, kembali lagi ke Ngopgun, ngobrolin cerita gunung. Cuman sekarang kita kebetulan ada dari ketua ketua Dewan Kerja Ranting dari Pramuka lah. dari Pramuka gitu. Walaupun dia ketua Ranting Pramuka, Dewan Kerja Ranting Pramuka, cuman pernah Kang Ajis naik gunung ya? Alhamdulillah. Pernah? Pernah. Oh, pernah. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol panjang, kita perkenalkan dulu. Mungkin Kang Aji silakan. Oke. Bisa memperkenalkan diri ya. Siap Kak, makasih. Akang atau apa ini? Kakak atau apa Kalau panggilannya di Pramuka? Kalau di Pramuka biasanya akang atau kakak lah. Oh, kakak. Akang atau kakak. Kalau lebih dekat mah di kakak aja Oh, biar kakak aja. enak Siap, lah. Kak. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Abdul Ajid, bisa dipanggil dengan Kak Ajid ya. Sesuai tema saya agak pakai Z tapi pakai J. Ya, Oh, takut Ajid salah. bukan Ya, Ajis. ya. Ada ini nih. Oh, Ajid ya, Ya, bukan pakai Ajis. ya. Oh, iya. Katanya sejarahnya itu diganti nama itu waktu waktu SD lah, kelas 6 Ya. sampai kelas 1 suka sakit karena pakai jet. Kalau pakai jet mah enggak gitu. Oh, sejarahnya. Iya gitu. Jadi Sejarah orang tua ya. iya, sejarah orang tua jadi pakai jet, enggak pakai jet gitu lah. Karena sering sakit. Nah, kalau pakai gitu. jet. Ya, pakai jet. Siap. Nah, walaupun saya di Dewan Kerja Ranting alhamdulillah terpilih menjadi ketua di Muspanitra tahun 2020, tetapi 1 tahun saya tidak mendapatkan SK Hmm. karena pandemi lah, jadi Oh, tidak iya. bisa melaksanakan pelantikan, dan dilantiklah di tahun 2021 sampai periode 2024. Jadi 3 tahun masa 3 jabatan. tahun jabatan. 3 tahun masa jabatan. Secara pemilihan itu teh gimana, Kak? Nah, untuk pemilihan itu sistemnya kita itu nanti dari setiap pangkalan ataupun pangkalan. sekolah ya. Ya. Ada 2 orang, tetapi yang mempunyai suara itu paradananya doang antara putra dan putri. Dengan secara suara anak mungkin ya. Ya gitu. Ada apa aja sih di mungkin kegiatannya gitu di DKR ya, DKR ya. Di Pramuka. Di Pramuka Mungkin atau lah Pramuka ya. Kalau DKI itu lebih ke pengurus kali ya. pengurusnya Ya gitu. lebih ke Dewan pengurus. kerja kan. Ada kalau keluaran itu Nah, jadi gini Kak, kalau di struktural Mm-mm. yang pertama di tingkat nasional itu ada Kak, jajarannya itu ada Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional, yang diketuai oleh presiden kita, yaitu Mabinas sebutnya. Mabinas ya. Mabinas. Majelis Pembimbing Nasional itu presiden kita. Di bawahnya ada juga DKN, Dewan Kerja Nasional. Nasional. Di tingkat daerahnya ada Mabida, ada juga Kuarda. Ya, kalau nasional siapa? Kalau sekarang itu Kak Budi Waseso kalau untuk ketua Kuarnasnya. Ya, Kuarnasnya. Kalau Mabinasnya presiden. Presiden. Kalau di tingkat daerahnya ada juga namanya, yaitu tingkat Di provinsi di kali ya. provinsi ya. Untuk di provinsi ada Kuarda. Korda. Ya, Kuarda. Untuk lebih tingginya itu ada Mabida, gubernur kita. Nah, untuk di bawahnya itu ada Kuarda dari Bu Atalia. Ya. Kalaupun di tingkat selanjutnya itu di tingkat DKD-nya ataupun di pengurus seperti Dewan Kerja Ranting itu ada Kang Selmi. Nah, ataupun di tingkat di kabupaten. Ya. Di kabupaten ada Mabicab, itu bupati, dan di ketua Kuarcabnya ada Kak Solihin. Dan untuk di Dewan Kerja cabangnya itu udah terpilih. Kalau ke Kabupaten Sukabumi itu Kang Alpan. Periode sekarang. Iya, periode sekarang. Kabupaten. Untuk di kecamatan mah ada Mabiran, Kuaran, sama DKR. Mabiran itu DKR. Pacamat. Mabiran. Jadi kalau Pramuka masih lebih ke strukturnya itu teratur dan tertata dari atas luas sampai ya? bawah ya. Luas. Sangat luas. Nasional. Dari paling tinggi mungkin presiden Ya. tadi sampai ke gubernur, terus bupati, camat, sampai ke tingkat anak-anak kecil lah. anak-anak kecil Iya, ya. anak kecil itu batasannya. disebut siaga lah, siaga. Oh, siaga kalau anak Ada kecil. Itu prasiaga. usia Ya di usia siaga SD lah, 8 anak SD. tahun ya. Kalau itu masuk ke penggalang sih. Kalau itu. penggalang. Ya masuk ke penggalang. Jadi di 6 sampai itu siaga. Yang
Mungkin teman-teman yang belum tahu struktural dari pramuka Ya. tadi barusan dijelaskan sama Kak Adis ya. Sedikit lebih ada wawasan lah Ya, tentang jadi pramuka ya. jadi tahulah tahapannya gitu Iya, ketika strukturalnya ya. Rencana nasional ya, udah ada Udah. RT-nya dari sana gitu. Aturan Yang undang-undangnya. kan yang paling nasional tuh presiden ya yang presiden Tingkat disebutnya dunia ya kalau nggak salah pramuka Ada. itu. Tingkat dunia kan ada ya. disebutnya apa itu kalau kalau WOSM itu singkatan dari WOSM, ada benderanya warna ungu, Ah. itu WOSM, World Organization of Scout Movement lah, itu untuk Oh. persatuan cuma sama semua. Sama. Kalau tapi persatuan dunia pramuka. dunia itu iya kayaknya dunia itu ada juga kalau sejarah dunianya sih kepramukaan itu sangat luas lah, yang Iya. dari kalau kita ini sebutnya Badan Powell lah, Bapak Pandu kita. oh iya iya Badan Pol itu Kalau pendiri sejarah- mungkin ya ya? pendiri pramuka yang pertama lah, dan sampai sekarang masih aktif pramuka, bahkan udah di dunia pendidikan lah diwajibkan lah diwajibkan mengenai betul pramuka. betul dalam secara kurikulum sekarang emang pramuka itu udah Udah diwajibkan diwajibkan. harus ikut gitu siswa lah gitu harus ikut gitu dalam kegiatannya mungkin kita pramuka ya Iya. jangan apa kalau DKR mah kan kayak tadi Kang Cibe kan Lebih ke ke pengurus, pengurus lah gitu ya secara ininya kecamatan berarti ya tingkat kecamatan Iya, mungkin tingkat kecamatan. secara kegiatannya ya kan kalau dulu ya sama sih kayak naik gunung itu lintas alam saya pernah ikut lah lintas alam terus camping itu hampir sama sih dengan kegiatan pramuka gitu apakah emang kegiatan pramuka diharuskan seperti itu atau gimana Kang Nah, kalaupun kegiatan ada apa aja lah gitu Kalau kegiatan di pramuka itu banyak lah. banyak ya Misalnya di kegiatan juga, misalnya ada di Saka lah. oh, di Saka. Saka itu merupakan jenjang pengetahuannya juga, keterampilan dari anak pramuka. Misalnya yang suka di bidang naik gunung lah, Iya, kehutanan, iya, sumber daya kehutanan. alam, itu ada di Wana Bakti. Oh, Nah, itu ada Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti. Ya, misalnya saya suka di bidang ketentaraan, tetapi tentaranya itu angkatan darat, ada Wirakartika, angkatan udaranya ada Dirgantara, angkatan laut ada Saka Bahari. Udah ada bidang-bidangnya ya. Udah ada semuanya. Jadi semuanya di pramuka itu ada. Mau apapun di bidang kesehatan semuanya ada lengkap lah. luar biasa ya jadi maksudnya ketika misalnya kita berkegiatan kayak tadi Saka Wana Bakti kita berarti kegiatannya seperti menanam pohon Ya, menanam pohon, pure lah kegiatan di alam, di alam hutan. Saka Wana Bakti gitu Ya, kan Saka Wana Bakti. kalau misalnya kita ke angkatan darat tadi Di Wirakartika. Wirakartika itu kita belajar apa di sana Kang maksudnya? Wah, ada navigasi, semua itu banyak. belajar juga Belajar juga di sana. Karena di setiap Saka itu ada krida. Kalau apa ya? Kalau di kita sebutnya lebih ke kelompok, regu. kelompok. Itu Regu, ada ya. bagiannya masing-masing. Seperti di tadi yang di pertama ada di Wana Bakti, Iya. ada Tata Wana, Guna Wana, Oh, itu Reksa Wana, kridanya. kridanya. Jadi dibagi-bagi, jadi misalnya ada 10 orang, nah itu Iya. dibagi krida. Semuanya nggak sama di sana, ada bagian-bagiannya. maksudnya krida itu Kelompok lah. regu ya misalnya. kelompok Regu lah, jadi regu. kalau apa aja tadi Ada di Gunawana, Gunawana tuh Contoh di sana itu di Saka Wana Bakti ya. Saka Wana Bakti. ketika di Sakawana Bakti Gunawana itu warna kan Wana kan hutan. hutan gitu. berarti Ya. ke hutan nih Ya, ke misalnya terus Guna untuk hutan berarti Iya, ya. misalnya artinya. ada yang di bagian survei khusus di bidang kepohonan, kehutanan, sumber dayanya, ada juga yang di minyak bumi dan yang lain-lainnya. Tata Itu Wana. Tawana, ada yang di khusus penataan gitu kan, iya ada. iya iya Lengkap lah. Kalau nah untuk di kegiatannya tadi kan ada kegiatan penanaman. Nah, di Wana Bakti juga Iya. ada juga kegiatan yang dilaksanakan itu awal di tahun 2019. Di mana terselenggaranya kegiatan itu ada keluh kesah dari masyarakat, di mana ada kemarau panjang selama 7 bulan. Nah, dari situlah anak-anak pramuka sewilayah 6 jam Pakulon merumuskan merapatkan untuk pemecahan masalah tersebut. Iya, iya. Dan kebenaran ada Saka, yaitu Saka Wana Bakti yang berfokus di bidang kehutanan tersebut. Jadi pernah mengadakan Iya. penanaman. Ya, pernah mengadakan ya, penanaman. Emang kegiatannya seperti itu harus mengarah ke arah sana mungkin ya gitu. Tapi ketika Saka Wana Bakti itu adanya di kecamatan atau di setiap apa ya tadi teh? Regu atau apa? Enggak. Nah, Enggak. Sebenarnya untuk Saka itu ada yang di tingkat kecamatan. Iya. Jadi sesuai
tempat itu berada. Misalnya kalaupun Saka Bakti Husada itu ada di setiap kecamatan, cuman kalau Saka Wana Bakti itu cuman ada di kabupaten. Sekarang mah cuma ada satu, karena dinas yang bermainnya. Yang bermainnya dinas kehutanan. Jadi naungannya di bawah dinas kehutanan. Dinas kehutanan. Iya, maksudnya Kawan bakti itu. kirain kita bisa bikin saya di sekolah mau bikin nih khusus karena Wana Bakti gitu. Padahal mah bisa mungkin Bisa ya mungkin, gitu. cuman apa ya, Nah, jalurnya karena tetap pramuka Iya. mungkin, cuman saat itu kan bidang mungkin Iya, bidang arahnya kemana gitu kan. Berarti maksudnya boleh-boleh saja lah. boleh-boleh saja sih. Ada orang-orangnya orang pramuka juga kan Iya. gitu. Nah, untuk bicara lagi ke kegiatan penanaman, kita itu pelaksanaan di bulan Desember pada tanggal 23, 24, 25, 26. Untuk pertama kita di Hanjuang Selatan, Iya. tepatnya di Mataram, lokasinya di Ciberem. Kita lokasi penanaman di sana itu sekitar 15 hektar, Kak. Dan di 15 hektar tersebut itu sangat gundul lah. Dan di sana itu terdapat 13 titik sumber mata air Di daerah Ciberem ya. Ciberem Mataram, Hanjuang ya. Hanjuang Selatan lah. Nah, kita Cara melaksanakan puncak Ulu ke sana kali ya. kita melaksanakan di sana, dan kita survei juga. Ternyata dari 13 sumber mata air itu ditampunglah ada bendungan yang lokasinya itu di Desa Sukajadi, Kampung Leuwih Peuteuy. Bendungan tersebut sangat megah dan sangat bagus lah, sangat kokoh, sangat besar juga, tapi tidak ada air sedikit pun. Kering gitu. Kering, sangat kering lah, Iya, dibangun karena mungkin sumber airnya gak sumber ada. airnya Hutannya gundul gitu. Hutannya gundul. Di sana lah dan bangunan tersebut itu dibikin pada tahun 1965. Nah, Jadi ngadain acara adain lah penanaman di ada acara sana. kegiatan penanamannya. Nama kegiatannya itu kegiatan penanaman 10.000 pohon. 10.000 pohon itu. Ya, 10.000 pohon, cuman kita bertahap, Ya. tidak sekaligus 10.000 kan Iya, gitu, iya. karena juga kita di bidang perawatannya juga Iya, harus iya, intensif harus. lah. Nah, untuk pelaksanaan di sana, alhamdulillah untuk kegiatan penanaman 10.000 pohon kita udah mau tahap ketiga. Di tahap pertama di Hanjuang Selatan tadi, di Ciberem, tahap kedua juga di sana, dan tahap 3 kita melaksanakannya itu di daerah Cimanggu lah, di mana aliran tersebut mengalir lah ke daerah Cimanggu. Mungkin kita juga membantu karena di Cimanggu itu ada satu lokasi yang rawan bencana, sehingga kita melaksanakan penanaman di sana, tepatnya itu di Gua Baduy Pelayangan untuk tahap 3-nya. Oh ya, tadi kan ada bendungan katanya kan. Ya, Yang dibangun pada tahun 1965. masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah masih ada, Nah, masih itu kokoh juga. mengairinya dari kemana saja itu Nah, mengalir airnya. Untuk pengalirinya yaitu Kecamatan Jampang Kulon. Khususnya Iya. Kecamatan Jampang Kulon ya. Sedikit sih ke Jampang Ya, Kulon sedikit. mah sedikit, tapi yang paling besarnya berdampak itu Cimanggu, Kalibundar, Segaranten, yang lain-lainnya. Karena itu menaunginya cukup luas dan cukup besar juga. Cuman ya itu dia, sumber mata airnya Iya. tidak ada, bukan Itu, tidak ada, kan airnya gitu lah. PR yang sangat luar biasa itu. sangat Keseluruhan masyarakat itu, warga lah. Iya. Buat PR. Oh iya, jadi teman-teman semua nih informasi ya. Jadi anak-anak pramuka di Jampang Kulon ini, khususnya di Satuan Karyawan Bakti ya, mengadakan acara penanaman 10.000 pohon di daerah Ciberem, Lengkong, itu sampai 10.000. Ya, mungkin Target ya. sekarang di 100.000 malah. Target sekarang 10.000 malah ya. Jadi Harus support terus harus ya. banyak support ya. Mungkin teman-teman yang suka penanaman, yang rasa cintanya terhadap alam, peduli alamnya tinggi ya, ayo ikut bareng-bareng kita support ya. Mungkin Jadi- nanti diinformasikan ya di YouTube Iya, ya, betul. Rifki Lalana. Iya. Kalau ada Ya soalnya kan penanaman ya kalau kegiatan lagi perlu banget gitu lah, secara bukan manfaat pohon itu bukan hanya untuk bukan mengandung, menyimpan ya, menyimpan air, cadangan air lah gitu ya. Malah jadi ada kata orang kan buat oksigen juga bagus, banyak manfaatnya gitu kan. Walaupun secara garis besar sekarang ngomongin hutan lah, hutan daerah kita ya, ya mana hutannya, Iya, emang nggak ada. mana hutannya. Saya juga pernah berbicara lah dengan salah satu di Polhut. Iya.
ternyata ada beberapa tahapan yang dinyatakan hutan itu gundul. Ya. Kalau nggak salah ada 5, di mana ada apa ya? Pokoknya yang menurut kita hutan gundul itu sampai ke 5 tahapan, dan opsinya itu apa ya? Status perubahannya itu sampai 10 tahun sekali. Jadi kalau kita melihat dari 10 tahun sekali lah perubahan tersebut, sedangkan kegiatan penebangan liar kan setiap hari kan gitu kan. Iya, jelas. Sedangkan update-nya itu 10 tahun sekali, dan sangat disayangkan juga di wilayah Anjuang Selatan ini kebanyakan hutan produksi. Statusnya. Jadi bukan hutan lindung. Bukan hutan lindung, kebanyakan hutan produksi, apalagi kan di program yang sekarang ada biomasa lah. Biomasa Jadi lahan-lahan kalau itu. misalnya hutan produksi itu ya pasti ditebang. Iya, pasti ditebang. Karena produksi Iya. gitu si pohon tersebut Iya. itu gitu. Nah, kita mengambil opsi lah yang kedua. Iya. Kita juga selain di kegiatan penanaman 10.000 pohon, kita juga bikin program itu paru-paru desa. Nah, untuk program paru-paru desa ini kita bekerja sama dengan para desa di wilayah 6 Jampang Kulon ini, di mana di setiap satu rumah itu wajib menanam 1 pohon minimal. Kan gitu. Jadi buah-buahan juga. tapi lebih ke fokus ke buah-buahan kita. Ya. Jadi tanamannya yang bisa bukan hanya bisa ditebang, tapi Iya, bisa tapi dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan, bisa buahnya. dimakan lah Ya, gitu ya. betul. Luar biasa. Sudah berjalan belum Nah, program itu? untuk yang program sekarang kemarin kita percobaan di lokasinya itu di Cisujen. Lokasinya tepatnya di Kalibundar. Kita percobaan dulu di sana. Jika itu berhasil, kita laksanakan ke desa-desa yang lain. Bagus itu harus dikembangkan gitu. Jadi kan walaupun kita suka menanam bakti udah fokus lah di bidang hutan gitu, tapi kan tetap kita harus support, harus bantu, harus banyak lah komunitas-komunitas yang lain gitu yang ikut andil ya, banyak terima kasih lah gitu kan. Karena kalau bukan sama kita asli orang Jampang ya siapa lagi gitu kan. Kita butuh lah gitu. Semua orang butuh mungkin gitu. Butuh oksigen, butuh air gitu kan. Apalagi dengar cerita ada danau, tapi danau itu kadang kering gitu kan, bendungan gitu kan, yang dibangun dari tahun berapa kan, bisa kering kan, berarti dulunya kemana gitu atasnya dulunya kan gitu hutan lebat kan ya, gitu. Daerah Anjuang itu, daerah Pangkal sampai Puncak Bulu itu hutan lebat. Mungkin karena statusnya berubah jadi hutan produksi, mungkin ditebang kan, dirubah tanamannya jadi hutan produksi, ya hasilnya gini. Kemarau 3 hari udah. Kan Kak Ajis pernah naik gunung nih. Pernah naik gunung kemana, Ajis? Waktu itu saya pernah gitu ke Gunung Gede. Ke Gunung Gede. Ya, di jalur mana? Jalur Pia Putri. Pia Putri. Kita lihat perbedaan lah. Apa yang jadi pembeda ketika hutan di daerah pegunungan yang dibilang disebutnya kan kawasan mungkin kawasan lindung ya, dengan hutan kita gitu. Pengalaman pertama ketika saya mendaki lah, ketika melihat pohon-pohon yang besar dengan ditumbuhi dengan lembut-lembut lah ya, rasanya itu nyaman dan enak juga gitu. Pingin lah daerah kita pengen gitu. Iya, rasanya gini, bisa tuh cacang ke bawah hiji lah gampang gitu kan, tangkalna kan gitu. Iya. Dan pohon-pohon yang udang tua yang besar gitu kan. Sedangkan di kita sangat jarang, bahkan tidak ada. Seperti itulah. Malah ada pohon yang sudah besar juga kadang-kadang jadi hilang gitu, pohonnya. Hilang kan gitu. Itu nggak tahu ditebang, nggak tahu apalah gitu. Berarti salah satunya kita sharing aja lah, ngobrol ya. Siap. Maksudnya tertarik juga gitu ketika ngomongin masalah hutan dan sebagainya gitu, atau pohon gitu. Kalau bisa gitu, kalau misalnya untuk, kan tadi ada beberapa status ya. Kalau misalnya di daerah pegunungan, Gunung Gede misalnya, Gunung Ciremai, itu kan kawasan yang dilindungi ya, Suaka ya gitu kan. Berarti ya udah dilindungi lah, itu mah udah khusus gitu. Mungkin di kita juga harus statusnya harus seperti itu mungkin.
karena kan untuk menaik ataupun bukan naik sih tapi berpindah status lah dari hutan produksi menjadi hutan lindung kan ada beberapa aspek ataupun pendukung lah, misalnya di hutan tersebut ada satwa yang dilindungi ataupun juga ada pohon yang langka. Nah, bisa baru sih. bisa diajukan bisa diajukan jadi status kawasan hutan lindung gitu ya. Tapi kalau kita bikin, nah kalau kita bikin juga memajukan gitu kita kan. memajukan mungkin kalau kita mengajukan sih mungkin bisa juga. Saya belum pernah mencoba, tapi mungkin bisa dengan kita bekerja sama dengan beberapa pihak lah. Mungkin Kan bisa. kita urgent lah, urgent dengan pepohonan hutan kan. Ya, maksudnya Nggak gini, seimbang lah. ketika kita contoh gitu di daerah kita gitu, penanaman pohon gitu, jenis pohonnya mau buah mau ini dan sebagainya gitu, kadang-kadang kan nggak cukup harus dengan 1 tahun fokus ke penanaman nih gitu, 1 tahun misalnya ke perawatan dan sebagainya, tapi dengan statusnya nggak jelas gitu mungkin bisa terjadi gagal gitu. Gagal bisa ditebang lagi. Bisa ditebang lagi buat gitu. produksi kan. Tapi kalau misalnya statusnya ya udah ini untuk khusus disebutnya apa gitu, hutan namanya disebutnya namun hutan gundul langsung dipelakan di itu gitu teh. Reboisasi. Gitu khusus lah gitu kawasan wilayah 6 gitu. Kawasan Ciberem misalnya apa. Mungkin kita masyarakat lebih bisa memahaminya gitu kan. Gitu. Kendala kita itu emang di masyarakat sih, karena kebanyakan kan mereka kalau berpikir menanam pohon itu mereka katakan hasilnya lama. Betul. Lama, sedangkan dengan tanaman palawija lah dengan beberapa bulan kita bisa panen. Nah, kita menyadarkan masyarakat itu sangatlah susah gitu. Meskipun kita jadi kalaupun kalau masyarakat kan berbicara dengan isi perut lah. Iya, betul. Nah, itu yang paling susah. Macam pencarian kan di sana kebanyakan. Oh, jadi gini. Ini kan menyangkutnya gak cuman status hutan produksi juga, tapi emang banyak juga masyarakat yang menggarap di hutan itu, wilayah hutan tersebut. Itu yang paling sangat. Jadi harus ada solusinya juga ya, kita nggak bisa semena-mena mengajukan perubahan status hutan sementara di sana banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di hutan itu. Kecuali misalnya dari pihak perhutanian atau Perum lah ya, mengalihkan lah, misalnya masyarakat yang ada di hutan ini pindah ke lokasi ini. Si petani atau orang yang menggarap kebun ya berdampingan dengan hutan gitu. Tapi mungkin ada batasan ya, jadi aman-aman saja sih menurut saya gitu kan. Jadi sebelum naik gunung itu ladang aja sayuran, tumbuhan dan sebagainya gitu. Sisanya hutan gitu. Takkan di kita mah enggak gitu gitu kan. Jadi ketika malam kebalik kita mah hutan yo pohon. Pas asup we lengkang gitu kan. Gundul gitu. Balik ya. Kebalik. Maksudnya kalau misalnya kembali lagi ke kesadaran masyarakat masing-masing mungkin ya, nggak harus kamu harus seperti ini nggak harus seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat sadar semua gitu kan, hutan pohon kita perlu gitu kan, untuk makan perlu lah gitu. Tapi ya minimal sisi nawe gitu ada batasan gitu kalau bisa sih gitu minimal. Ya mungkin karena kembali lagi ke status. Ya mungkin status ya. Kalau emang status itu cagar alam kan, terus Polhutnya tugaskan dengan benar menjaganya di batas kan, mungkin masyarakat juga gak akan berani. Kalau ini kan sementara mereka bayar juga. Kalau nggak salah ya bayar garapan ke perhutani gitu kan, ada masukan soalnya perhutani itu sekarang di bawah BUMN kalau nggak salah. Jadi mereka punya target ya per tahun untuk bayar pajak lah. Jadi ya mau gak mau ya perhutani juga ya kalau nggak salah dengar itu harus nyarilah mengolah hutan itu supaya bisa menghasilkan uang untuk bayar pajak itu. Ada tuntutannya gitu kan. Mereka juga kerja kan, jadi intinya ini harus dipangkas dari atasnya, dari Kementerian Kehutanannya. Ya, dikembalikan lagi lah, jangan di bawah BUMN, di pihak perhutani, Perumnya, jadi aman. Kalau di bawah BUMN ya Perumnya.
Itu sih kendalanya di situ kan. Iya. Kita sebagai masyarakat cuman bisa komentar, Iya, masukan, sementara masukan. yang punya kuasa kan mereka-mereka lah iya, yang punya jabatan, yang Betul, punya betul, haknya, yang punya wewenang untuk merubah status itu. Soalnya kalau misalnya kita terus menanam dengan status yang bukan gak jelas, mungkin bukan pada tempatnya gitu, percuma juga Iya, gitu percuma kan. juga. Percuma juga gitu ya, menurut pandangan saya Iya, gitu kan. Modal capek-capek kan kita Nah, nanam gitu, kan, makanya- tapi ya hasilnya gak ada. Nah Iya. gitu. Ada juga sih cara yang paling efektif lah kita juga mungkin dengan status lah bisa dilibatkan itu dengan adat sih, adat warga. Oh, ada keluarga ya. Jadi ada misalnya ada seperti sesepuh lah yang menjalankan, kalaupun ada dimistiskan lah pada Iya, bahasanya. iya, Kalau iya, di kita mah jangan lewat sampai ini. Kayak pamali pemali istilahnya. kesurupan lah pada Kesurupan bahasanya kan gitu. Nah, kalau di seperti itu bisa lah mungkin. Kalaupun kalau di kita lah di wisata lah, kalau di Jampang kan rame nih, mistis kan, sepi langsung kan. Iya. Bisa juga kan secara seperti mungkin seperti yang wilayah lain juga seperti yang kakak tadi dibicarakan, mungkin ada juga adat kebiasaan yang kita harus jaga Iya. supaya bisa melestarikan alam tersebut. Tapi ya kembali lagi mungkin ke masyarakatnya, Ya, ke orang-orang masyarakat sadar itu kesadaran paling penting. kesadaran sih, kesadaran paling susah kesadaran ya. Ya, Cara kesadaran. mengedukasinya kan kita gimana Iya gitu. supaya ngasih solusi juga nih. Coba menggarap apa kalau hujannya jangan di sini. Ini khusus batas hutan kan. Kita Nah, alihkan kemana mungkin- kan, atau dikasih usaha yang lain iya. buat pengganti pemasukannya kan, gimana kan solusinya. Itu sih nyari solusinya yang susah. Gitu. Betul karena ya salah satunya kan ketika masyarakat pun tidak bisa disalahkan. Iya, tidak karena bisa memang. dia satu mencari hasil untuk kehidupannya dari sana gitu kan. Kedua karena mungkin tadi diperbolehkan untuk bisa bukan menguasai lahan, mungkin dikasih inilah garapan gitu kan, makanya terjadi seperti itu gitu kan. Tapi mudah-mudahan lah ketika misalnya orang-orang yang setiap kita melihat lah ada kegiatan terus aja menanam gitu, menanam mungkin nanti akan terangsang lah Bisa gitu. terpanggil lah hatinya. Bisa terpanggil gitu, nggak akan instan kita misalnya ayo nanam maka artian gitu kan kadang-kadang gitu. Tapi kalau dicontohan terus mah ya piraku meren gitu. Kalau kita kalau kita mah kan ibaratnya itu semesta memanggil. Nah, gitu kan, semesta memanggil gitu. Misalnya orang melak 10.000 ya. Misalnya nu jadi 1.000 dina setahun lah gitu. Keun weh lah gitu kan. Atau mah dicabut di terjadi secara alami gitu, tapi terus menanam gitu. Sugan we dina setiap 1 tahun teh. Nyesa teka rasa tumbuh kayak gitu. Ya yang paling cepatnya ditebang sih. Paling rusak mah gitu, meski dia ditebang tetap gitu. Yang jadi masalah yang penting kita terus memberikan contoh, mungkin manfaat lah, kesadaran ya kembali lagi ke masing-masing mungkin gitu. Yang penting kita udah ikhtiar lah itu. Yang paling pertama itu ini sudah luar biasa ya, sudah. Ya, betul. Udah ngomong doang gitu kan, ada gerakan gitu. Ada gerakan sangat luar biasa lah. Soalnya kan banyak lah orang yang dari saya sering ikut penanaman ini. Simbolis ya daerah mana gitu kan. Ternyata ya salah satunya mereka pun ketika menanam kadang-kadang bingung juga gitu. Bingung juga. Kenapa bingungnya? Kasihan terjadi ya bisa dicabut lah, bisa kumaha dan sebagainya gitu. Jika kudu ditungguan ya. Tungguan harus dirawat. Kudu dirawat gitu, tungguan. Itu sih yang berat perawatannya ya. Perawatannya. Paling berat perawatan. Menanam kan 1 hari 2 hari selesai. Tapi perawatan kan lama. Iya. Supaya tumbuh sampai 1 meter aja. Iya. Itu berapa bulan kan, sampai berapa tahun. Tapi selain kegiatan itu kan sekawan bakti ya, kegiatannya tentang alam lah mungkin ya. Tapi selain menanam sekawan bakti apa aja gitu? Bisa misalnya ke sosialnya lah. Oh iya. Kalau ke sosialnya juga kita suka melaksanakan kegiatan yaitu di program itu kegiatan seperti bersih-bersih lah. Nah, di bersih-bersih kan. Sungai kan itu misalnya sampah-sampah gitu. ada. Kita sambil main misalnya kan kita survei nih lokasi
pemulihan yang kembali. Nah, kita sambil menyusur sungai, Oh, iya. bersih-bersih di wilayah bersih-bersih. tersebut. Dan juga sosialnya. ya kita juga bersosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya hutan. Minimal ketika mereka membutuhkan kayu bakar itu jangan sampai menebang pohon. Ya, Minimal ambil aja yang di bawah gitu, yang udah jatuh. ranting lah, Ranting, terus nah. pohon udah lah. mati Pohon udah atau mati itu tumbang boleh karena kan angin gitu. kan. Jadi jangan pohon yang masih hidup, yang masih bagus itu ditebang, jangan lah. Soalnya orang tua dulu juga kalau misalnya kan belum ada kompor gas dulu, belum ya. Kayu bakar. Dari kayu bakar, cuman Tapi pohonnya kan aman we itu loh awan aya keneh gitu. Tak mungkin carana seperti eta gitu diturutan kalau Jadi baheula. intinya apa ya, mengambil sesuai kebutuhan. Nah, ini kebutuhan. Karena ketika sudah berbicara tentang cuan lah ya kan, mereka mau nebang pohon mungkin kan dijual pohonnya. Iya. Kalau cuman buat rumah kan nggak bakalan habis lah Iya. hutan. Kalau terus kan ambil tiap hari dijual, hasilnya juga kan ya habis. Ya itu pasti, yang pasti. mafia-mafia itu mungkin sebenarnya masyarakat mah nggak terlalu rusak sebenarnya. Mereka cuman kuli-kuli, mungkin kuli manggul apa. Kebutuhannya mungkin berapa kan, yang merusak itu ya tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Kita sekarang Iya. umur berapa, Be? 28 ya? 28. 28 kita menanam. Kebayang nanti anak cucu kita gitu. Sekarang juga masih kene gunung lah istilahnya hese gitu. Berarti udah berapa tahun dari penanaman yang di Ciborem itu? ya udah 2019 akhir ya. Terus lah dikembangkan terus. Suka disurvei gitu kan, di Alhamdulillah, perawatan. udah suka sih. Di mungkin sebelum pandemi lah kita suka rutin lah, minimal 3 bulan sekali atau sebulan sekali kita ke sana. Ini karena pandemi waktu itu teh, jadi kita sampai ada yang 6 bulan sekali ke sana. Tapi untuk pohon, nah yang 15 hektar tersebut ketika survei terakhir, alhamdulillah yang 5 hektar itu aman. Oh, mana. Tapi yang 10 hektar itu terjadi kendala. Kendalanya itu dengan pihak Perum tersendiri. Oh, iya. Dan juga masyarakat, karena akan ditanami dengan biomasa. Maksudnya biomasa itu Tanaman khusus kalianda dan cebrang. Kalian dari Jebrang ya. Untuk pengganti bahan, ya program untuk pengganti bahan batu bara kalau nggak salah. Dan alhamdulillah sih, alhamdulillahnya yang 5 hektar itu aman lah. Dan pohonnya juga udah tingginya ada yang 2 meter 3 meter itu dulu di tahun 2020-2021 di awal. Sekarang mah udah besar lah, alhamdulillah. Jadi gak terlalu percuma ya. Ya nggak Jadi ada hasilnya. ya makanya gitu. Jadi setiap penanaman 10.000 pohon ya keren sogalean 1.000 nu jadi rumah gitu. Tapi kita terus bertahap gitu kan, tiap tahun misalnya ada ya mudah-mudahan lah dengan kegiatan seperti itu kita atau masyarakat bisa melihat lah gitu. Oh ternyata betul kita harus menjaga alam, betul-betul perlu lah gitu kan. Sangat perlu lah alam. Kita juga pernah memancing sih ke masyarakat khususnya di daerah Kalibundar. Kita mengambil bibit, tuh totalnya itu 3.000 lah. Kita simpan di dekat lahan warga lah, dititip gitu ke warga. Tapi anu hoyong mah mangga. Asal diplakeun kan gitu. Dan alhamdulillah bibit habis gitu. Meskipun bukan kita yang menanam, kita menyediakan tanaman tersebut, bibit diambil oleh masyarakat. Alhamdulillah juga ditanam gitu. Mungkin kalau gak ditanam gitu. Ya. Bagus. Kita memancing lah. Coba kita selain apa sih hasil dampaknya Nah, kan, gitu. betul. Jadi kita juga kan melihat juga gitu kan. Respon masyarakat mungkin ketika misalnya silakan ambil mau bibit apalah gitu, misalnya mau buah atau pohon silakan tanam bebas di mana saja. Tapi alhamdulillah responnya bagus itu. Alhamdulillah bagus, dan bibit dari 3.000 tersisa 50 lah. Iya. Bagus. Rencana ada dekat-dekat ini ada nggak? Untuk kegiatan penanaman, Ya. nah untuk kegiatan penanaman kita melihat di musim kemarau ya. Ya kemarin. Kalau target kemarau, nah nanti di musim penghujan di bulan November lah. Desember paling Ya dari awal November lah kita mulai lagi nanti. Untuk target kita di program tahap keempat itu fokus di Gunung Patat. Gunung Patat ini kan merupakan gunung tertinggi lah yang ada di wilayah nama ya. Gunung tertinggi, cuman di sana itu tidak ada pohon, bukan tidak pohon sih, lebihnya gundul lah. Kalau mungkin dulunya ada. mungkin dulunya emang banyak sih dulu banyak kan, gitu ya.
Di sana juga ketika saya survei ke sana masih ada seperti bulus lah, masih ada. Bulus teh naon? Yang kayak ini Hewan. kura-kura Oh iya ya, bulus masih ya. ada kan gitu. Dan juga nah di sananya juga ada hutan itu Cisujen dan di sana juga ada kucing hutan. Itu masih ada di sana kan gitu. Jadi kita mau ke sana dulu lah kita untuk penghijauan karena Gunung Patat itu menaungi ke beberapa kecamatan banyak. Mungkin cekungan airnya di situ ya. Iya, yang paling besar itu di sana. Paling besar cekungan Jadi selain kita menanam untuk kehidupan kita, termasuk kehidupan binatang-binatang Iya. mungkin ya, gitu. jelas itu. Populasi kan binatang di Nah, sana. gitu. Jadi manfaatnya besar sekali gitu. Ya jarang atau ayeuna cing leuweung mun Ya, hitung lah berapa gitu, berapa ekor lah. Dan itu hewan dilindungi ya kalau nggak salah. Ya. Cilung itu. Nah, pramuka sekarang selain di Wana Bakti mungkin ada kegiatan yang lain Nah, atau ada. bisa di kegiatan sih untuk di 2022 sekarang untuk kegiatan nasional ada banyak Kak. Untuk ada kegiatannya itu Pransaka. Itu pertemuan antara satuan karya se-Indonesia. Itu Pransaka mah. Saka itu. Ya, ada kemah bakti Saka Bayangkara. Itu Itu kerja Bayangkara itu kepolisian. polisian ya. Kepolisian. Oh, iya. Tingkat nasional. Nasional. Tingkat nasional. Untuk di tingkat daerahnya itu ada PWD, Perkemahan Wirakarya Daerah. Nah, untuk Perkemahan Wirakarya Daerah itu lebih ke kita membantu masyarakat. Misalnya ada WC yang tidak layak kita bangun, jembatan yang rusak kita bangun, itu di kegiatan di Berarti PWD. Pramuka itu Kak selain ke alam, Ya, sosial, kemanusiaan. dan banyak sekali Iya, berarti ya. karena kan kita terpaku di dasar dharma tersebut yang ada 10 itu. Yang pertama takwa kepada Tuhan yang Iya, Maha kita Esa. patokannya itu ya. Takwa kepada Tuhan takwa Maha kepada Esa. Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan Iya. kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Ngeri, luar biasa. Dalam Yang tadi suci dalam pikiran, perkataan dan 10 perbuatan. ya? 10 lah. 10 itu kalau misalnya 10 itu bisa dilakukan atau misalnya Termasuk sempurna lah gitu. itu Bisa udah yang sempurna. sempurna satu itu. aja dari 10 kita bisa melakukan gitu. kan. Nah, gitu kan. Karena ya semuanya ada gitu. Semuanya ada. Alam. Contoh tadi kan penanaman kan. Iya. Maksudnya Poin ini dua. desa- Poin poin 2 dua, cinta gitu alam kan. ya. Cinta Cinta alam. Betul. Lengkap lah semuanya ada kan. Nah, ataupun di tingkat Paling dekat-dekat sekarang Agustus Ya, ya. di Ya, tingkat kecamatan di di tingkat DKR nih ada kecamatan, kegiatan ya. apa aja nih. untuk di DKR Ini bisa dipromosikan di Ya. sini gitu ya. untuk kegiatan DKR yang Bocoran paling lah. terdekat ya, ada kegiatan HUT Pramuka yang ke-61 yang akan dilaksanakan pada 13, 14, 15 Agustus. Iya. Untuk lokasinya di Lapang Mandalawangi, Kecamatan Jampang Kulon, atau kita lebih tepatnya di Kampung Cisuru lah. Suruh ya. Ya. Dan nantinya juga kita akan mengikuti lah kegiatan seperti tingkat daerah dan nasional, tingkat cabang. Dan untuk khususnya di tingkat TKR itu ada Latgab, latihan gabungan nantinya. Setiap Ya, itu mah setiap pramuka. pramuka itu kegiatan setiap 1 tahun sekali. Itu diikuti pesertanya sampai Sewilayah 6. enggak yang Hut hut pram Oh, untuk hut pram itu. Hari ulang tahun pramuka ini. Itu dari tingkat penegak sampai siaga. Atau dari penegak itu SMA lah, SMA. penegak SMA SMA, SMA, Penggalang, Penggalang SMP, SMP. siaga SD. oh jaga SD Ya. berarti berapa banyak dong? Berapa? Iya. Semua sekolah di Iya, semua sekolah di Jampang, Sewilayah? Kecamatan Jampang. Kecamatan Jampang Kulon. Di Kecamatan Jampang Kulon itu ada kurang lebih dari SD sampai SMA itu biasanya sampai berapa pesertanya itu? paling Dari siaga sedikit sampai paling sedikit itu 1.500 lah untuk di peserta. lumayan juga ya. Ya, kalau 14 13 14 ya 15 13, 14, 15 Agustus. Nih, buat teman-teman nih yang mau tahu acara HUT Pramuka ya di kita tanggal tahun ini berapa? ya Tahun ini bulan Agustus tanggal 13, 14, 15 bisa Agustus. ikut memeriahkan ya yang Ya. suka daga yang Ya, suka boleh. yang dulunya pernah pramuka, wah sekarang nih udah 2 tahun vakum pramuka Ya. nih ada lagi kan dimeriahkan, ada lomba-lombanya mungkin Ada ya biasanya. banyak lah perlombaan itu. Banyak Untuk pensi. di tahun sekarang ada 10 cabang mata perlombaan lah. Dimulai dari yel-yel, ada kebersihan tenda, ada juga di masak rimba, ada yang di permainan kita di outbound Oh, ya, dan yang betul. dan masih banyak lah
yang lain-lainnya. Seru Ya juga ya. bagus lah mengajarkan Anak-anak ya. anak-anak Iya. terus adik-adik kita mungkin ya untuk mengenal lebih jauh tentang pramuka itu apa sih gitu. Ya mungkin kita menghilangkan kebiasaan buruk lah yang biasanya. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa menanam gitu. Ya mungkin juga Boleh lah gitu boleh ya. bisa nanti kita Selipkan ya. diselipkan Selipkan gitu. kita di mana kan per pangkalan minimal 5 Nah gitu jadi untuk penghijauan juga di minimal sekitar kita. anak-anak itu tahu lah senang Iya. gitu apalagi disebutnya penggalang atau apa Iya, iya di tingkat penggalang, di penegak sama penggalang lah. penggalang gitu. Biar Kalau ini. untuk di ini mah di apa ya? Di apa urutan atau susunannya itu yang pertama mungkin di siaga, Ya. di penggalang, di penegak. Ada juga usianya itu ketika udah mentok di penegak, ada juga pandega. Saya paling lucu paling benar-benar ingat sama pramuka itu ketika SD ikut acara hut pram itu Iya. saya nunggu dipanggil loh seorang tua Oh, biasanya iya. dibuka suara Oke. itu Bener. atas nama Ya, Rifki bangga ya. gitu dari Utama, SD Ada orang tuanya. ada orang tuanya ngejenguk itu baru 1 hari Seneng banget ya. Heeh, Dijenguk. seneng gitu Camping dijenguk. dijenguk gitu luar biasa Tapi gitu. seninya itu sih anak Nah, SD ya. gitu Anak kan. SD pasti dijenguk. Soalnya kan Bangga. sangat luar biasa ketika anak SD ikut acara kegiatan Bangga kan pramuka. ketika dipanggil. Bangga, Wah, gitu kan. terkenal gitu kan, sampai baju baru dan sebagainya, belilah gitu kan. Dibawain bekal, makanan, timbel. Tapi bukan ciri khas ya, apa ya disebutnya? Ciri khas mungkin ya. Iya. Sakawana Bakti itu apa ciri khasnya? gitu? Oh, untuk di cerasnya itu kita ada di bendera lah ya. Oh bendera Iya. itu bendera. Anji, nah di itu ada pohon yang berbentuk yang kebanyakan sih di apa ya di warna hijaunya Oh, sama warna coklat hijau. perpaduan warnanya tersebut Hmm. yang mempunyai arti lah lambang tersendiri mengenai lebih ke hutan gitu untuk lebih ciri khas. Tapi untuk kegiatannya itu kebanyakan untuk di Wana Bakti itu fokus di bidang kehutanan. Oh, kota. Maksudnya dari apa? Dari sal Ya, gitu ada atau- juga dari scrap kita Oh, panggilnya. scrap ya, scrap ya. Scrap ada Kalau di komunitas sal ya. Sal. ya kalau di kita mah ada scrap namanya. Scrap ada juga di pakaiannya lebih identiknya ke warna hijau. Oh, warna hijau ya. Warna Tapi hijau. seragam apa? Seragam secara ini mah pramuka kan? Iya, boleh pramuka, ya. boleh, Kalau pramuka gitu. cuman kita pakai scrap Iya. warna hijau gitu Iya. misalnya. Kalau itu kan di badge juga ada. Oh, beda. Nah, badge misalnya kan cara menentukan saka itu apa sih kan? Iya, Nah, gitu. Nah, biar tahu lah. ada gitu. badge-nya di sini khusus logo lah kalau kita Iya, logo. misalnya logo, Logo. setiap saka ataupun bukan hanya saka Hmm. bahkan regu ataupun penegak di ambalan itu ada khusus misalnya kita bisa melihat di sebelah kiri, Kiri. sebelah kirinya Oh, kiri. kita bisa melihat itu apa sih kan gitu Heeh. misalnya itu mah segi 5 warna coklat ada warna hijau ada tulisannya Wana Bakti kan Oh, gitu. berarti Ya, dia Saka Wana Saka Bakti, Wana Bakti misalnya gitu kan. dia mah pakai nama tokoh pahlawan. Heeh. Oh, itu mah berarti dari Pangkalan. Oh, dari Pangkalan. Iya. Oh, Biasanya bisa membedakan. bisa ya? membedakan gitu. Ada namanya tersendiri. Tapi kalau misalnya ditempel semua bisa nggak? Nah, kalaupun ditempel semua nggak bisa Nggak ya. bisa kan? ya, Iya, misalnya karena Sakawana Bakti ada. aturannya ya, ada enggak, aturannya. ada aturannya. Oh, ada aturannya. Ada aturannya. Oh, ada aturannya. Gitu misalnya saya Sakawana Bakti, tapi mau pindah nih ke Saka yang lain. Bisa itu Saka ada Bayangkara lah ya, misalnya. ada waktu tertentu yang harus kita selesaikan. Minimal 6 Menempuh bulan. Ya, pendidikan. menempuh. Ya, seperti Pelantikan misalnya atau apa gitu? pelantikan Oh, sih. pelantikan. Ada pelantikannya. Minimal kita jadi dari apa ya, dari mulai anggota ke pengurus, udah lulus pengurus, iya, mulai iya, lagi ke saka yang lain. Mencoba lah terus. Tapi tertarik juga ketika misalnya kalau bisa gitu kan. Kita bikin Sakawana Bakti di kecamatan gitu. Iya. Kan sekarang kan baru apa tingkatannya kabupaten ya. Ya, kabupaten. Tapi kalau misalnya ada di kecamatan itu Iya. lebih bagus gitu. Kita juga lagi proses karena Iya. lagi pembentukan di Sunan Kepengurusan di Saka lah, di sama Pamong Iya. lagi menyusun, mudah-mudahan di penanaman tahap 4 itu sekaligus pengukuhan Oh, Saka iya, tersebut. iya. Pelantikan. Kalau misalnya saya nih, ya Kak, pengen ikut nih. Bisa. Jadi Sakawana Bakti bisa. bisa. Oh, bisa. Jadi apa Iya. itu pengurus Nah, apa? itu lebih ke seperti ke pelatih.
bisa iya, bisa iya, ke pelatih bisa. Jadi walaupun Sangat. misalnya saya tidak melewati pramuka secara regu misalnya Iya. atau Tapi kan kalau pangkalan lah nah, gitu. tapi gitu ya kan. tapi kalau memahami di Sarana. bidang tersebut mah bisa. bisa. Berarti rekan-rekan mungkin yang benar-benar ingin ya bergabung dengan Sekam Bakti boleh-boleh saja, Iya. sah-sah saja gitu. Tidak ada ada batasan usia nggak? Nah, itu batasan usia itu tidak ada. Oh, tidak ada ya. Kecuali kan kalau di Desaka ya, Iya. tapi kalau di yang lain mah seperti di ada tahapan di usia golongan lah, Golongan penegak, mungkin ya, mungkin iya. itu ada. Mungkin Kalau ada ya. Sakama Iya. ada. Itu kan untuk Bebas memisahkan Iya, Sakama. untuk memisahkan bukan regu itu mah kalau Iya. penegak yang seperti itu mah. golongan sih. Golongan mungkin ya, golongan. Mungkin jadi pembina atau Nah, pelatih. pelatih bisa. Kalau yang usianya sudah Iya. lebih dari 25. Ya maksudnya Iya, bisa untuk umum lah Iya, mungkin bisa. enggak harus Sampai tua ada semuanya lah. Mungkin kalau kita benar-benar gini ingin berdikari lah Iya. dari ke khusus di bidang kepramukaan kan bisa jadi pelatih ya sananya. pelatih betul. Banyak juga lah sampai kita tua umur 60 juga masih bisa eksis kalau dia pramuka mah. Mantap itu. pramuka. Pramuka gitu. Pramuka itu Nah, kebanyakan kan kalau anak-anak ya kalau anak SD malah pramuka teh kalau tepuk pramuka Praja Muda Karana kan kalau kita pramuka Praja Muda Karana jadi anak muda ataupun anak pramuka yang suka berkarya itu lebih ke tepatnya. iya. Kalau kita makan pramuka pramudi, pramuka cadumadi. Kan gitu. Cuman belajar dia kan kan gitu kan. Misalnya kan gini, satu kali tepuk pramuka. Nah, kalau anak-anak SD mah supaya gampang nih. Pramuka, pramudi, pramuka cadumadi. supaya lebih Ya, tapi kan kalau aslinya Praja Muda Karana. pramuka, Praja Muda. Pramuka Praja Muda Karana. oh seharusnya Iya, buat segitu, pramuka gitu. pramuki. Ya, pramuka. Pramuka. Ya, Pramuka pramuka pramajuka. Praja Muda Muda Karana. Karana. Nah, itu. Jadi ada artinya Iya, juga ada gitu kan. artinya. Karena kalau kita misalnya kalau Remaja yang berkarya ya. ya Itu kalau anak SD diajarin siapa ya? Dulu mungkin dari atasnya kan gitu. Dari dulunya ya. Ya. pramuka Gampang diingat. pramudi pramuka taramani. Gitu kan. Saya mandi kan. Emang Kalau emang udah camping betul. kan Emang mandi-mandi. betul, Emang emang betul, emang gitu. kita kan saking padatnya di kegiatan. Gak jadi masalah gitu kan. Gak usah pakai parfum set Iya, gitu. ganti baju set langsung. Jadi kan. dan akan merasakan nyaman tidur di tenda Iya, nyaman dan iya. sebagainya enggak Ketika lelah kan tidur di tenda nyaman. malah orang-orang kota mungkin dicari hal seperti itu gitu. Iya. Tapi kan kita mesti setiap hari gitu ya. Udah jadi kebiasaan. Udah kebiasaan goler-goler gitu. Praja Muda Karana. Bukan pramuka. Ke pramudi gitu. Pramudi, Pramuka pramuka Cadumadi. taramani. Salah itu. Salah guys. Aduh luar biasa mungkin. Apalagi ya tentang pramuka mungkin ya. Ya banyak sih kalau misalnya Kalau kita banyak, dibahas wah, kita nggak bakalan bakal- cukup. Iya, wah, cukup. Ya gitu. Ya, satu hari satu malam nggak bakalan Nggak cukup, bakalan lah waktu cukup untuk juga kalau gitu membahas kan. tentang pramuka lah. Tadi juga Kan kan Dharma kan. kalau kita Ada Trisatya. Enggak. Trisatya ya. Trisatya. ada Enggak kalau Trisatya. misalnya kita ngebahas dari apa yang tadi presiden kan Ya. itu wah Sebenarnya kan itu ada aturannya Aturan juga, kan ada banyak. anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada juga PP-nya, peraturannya, cara berpakaian kita diatur. ya, gitu. Cara Lebih luas lagi pelaksanaan ya. pelaksanaan kegiatan semuanya teratur lah. Ada teknis. Ya mungkin ini mau betul deh. Jam. Cukupnya. Luwih setengah jam. Ya. Mungkin cukup untuk Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Haji ya buat mungkin anak-anak ada pramuka pesan-pesan mungkin untuk bisa pramuka buat promosi kegiatan Hutpram yang dekat kan sekarang Hutpramnya. untuk channel saya mungkin gitu. Untuk pesan dari saya yang pertama untuk teman-teman dari tingkat penggalang ataupun siaga sampai penegak pandega pembina yang nonton di YouTube channel Rifki Rifki Ngalana. Ngalana. Nah, jangan lupa
subrek, Ya. like and comment lah ya. mantap. Di share juga, Di-share juga, untuk ke gitu. teman-teman yang lainnya. Bantu Mungkin- support ya. Ya bantu support lah channel ini. Hmm. Dan yang untuk pertama untuk di bidang apa ya, ada pepatah mun cai leungit sagala werit, mun cai saat sagala warurat, mun karasa gera rumasa tangkalan menjadi jawaban kan gitu. Asik, luar biasa. Nah. Ngeri. Dan untuk di teman-teman pramukanya jangan patah semangat, Nah, tetap semangat juga dan terus berkarya, terus menjadi memberikan kaderisasi di pramuka, jangan sampai putus lah. Apalagi karena pandemi sekarang Ya. sangat susah di kegiatan ini. Mungkin karena sekarang sudah bisa terlaksana, mari kita Ya, bersama-sama gemborkan lagi lah Gemborkan untuk lagi. di kegiatan kepramukaan. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih atas kesetiaannya untuk menonton di Pingalalana. Pingalalana gitu. Banyak yang kita ambil dari obrolan tadi tentang ini, terutama berarti jiwa muda kita harus benar-benar Terus bisa berkarya gitu kan. Jadi kan ada apa yang tadi disebutkan cinta alam dengan sayang manusia, itu nggak harus dipraktekkan dengan orang pramuka, tapi Iya. dengan seluruh orang mungkin lingkup ya. lah. Ruang Jadi lingkup lah gitu. ketika peribahasanya cinta alam itu bukan memeluk pohon kan. Iya gitu kan. Tapi harus bisa menjaganya, Iya, merawat gitu. dan sebagainya. Oke, goodbye. Kita biar seru apa ya? Ada Kalau di pramuka kan ada banyak sih. Misalnya tepuk semangat gitu ya. enggak, misalnya untuk mengakhiri biasanya misalnya lestari gitu atau apa gitu. Ada. Kita bisa diyel-yel lah kan ya. Misalnya ketika saya bilang salam pramuka, salam tetap pemandu darmakan kan gitu. Salam lestari, Lestari gitu. kita jaga alam, alam jaga kita, alam jaga kita. Nah, itulah kita kita jaga alam. alam jaga kita. Alam jaga kita. Sok. Salam pramuka mungkin ya. Oke. Pandu mungkin gak aja sok pandu. Oke, Pada oke, dulu. semuanya. Salam pramuka. Salam. Pramuka. Salam. Tetap memadu. Dharma. Dharma. Tetap memadu. Dharma. Salam lestari. Lestari. Kita jaga alam. Alam jaga jaga kita. 2 hari tepuk pramuka. Alhamdulillah. Oke, goodbye. Pramuka candu mandi.